negeri Galuh Pakuan sedang dilanda cobaan berat. Musim kemarau yang berkepanjangan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Wabah penyakit dan tindak kriminal meningkat. Sementara para punggawa dan hulu balang belum mampu menghadapinya. Arya Munding Wilis yang menjadi adipati kala itu memang sedang diuji. Belum selesai mengatasi kesulitan yang satu, timbul masalah yang lain. Dalam kesedihan menghadapi negeri yang sedang terancam itu, istrinya yang sedang hamil menginginkan daging kijang berkaki putih. Demi cintanya kepada istri, berangkatlah Adipati Munding Wilis dengan kuda Dawu Kruyung kesayangannya, hanya ditemani 2 pengawalnya. Berhari-hari Adipati tak mengenal lelah dalam mencari buruannya itu, namun sudah sampai sebulan belum juga nampak hasilnya. Ketika mereka berburu ke arah timur menyusuri sungai Citanui, sampailah Adipati beserta 2 pengawalnya di suatu gerumbul. Ternyata Adipati beserta 2 pengawalnya itu sampai di sebuah perkampungan para berandal yang sering mengacau di seluruh kadipatennya. Di gerumbul Gunung Meruyung tersebut, Adipati terpojok dan dirampok oleh dedengkot gerumbul itu, yaitu Abu Lawang. Seluruh bawaan bahkan kuda Adipati dirampas dan dedengkot mengancam akan merampok dan menghancurkan kadipatennya. Adipati yang sedang kecewa karena tidak mendapat buruannya pulang dengan kesedihan yang lebih mendalam ke kadipatennya. Sampainya di kadipaten, kesedihan Adipati terobati karena putra yang ditunggu-tunggu sudah lahir ke dunia. Semakin gembiralah ia setelah ditunjukkan adanya tanda hitam di lengan kiri bayi itu, yang konon merupakan Toh Wisnu. Artinya bayi ini kelak akan menjadi seorang yang besar yang berbudi luhur dan bijaksana. Ternyata kegembiraan di kadipaten itu tak berlangsung lama. Pada malam keempat kelahiran jabang bayi, perampok gerombolan dari Gunung Meruyung di dengkot Abu Lawang benar-benar datang dan menghancurkan kadipaten. Prajurit dan pengawal tidak bisa melawan gerombolan tersebut. Semua barang dirampok dan kadipaten dibakar. Untunglah Adipati dan Gusti Putri selamat, namun nasib bayi yang ditunggui oleh 2 orang emban tidak demikian. Bayi itu dibawa oleh salah seorang perampok ke Gunung Meruyung tempat markas mereka. Adipati dan Gusti Putri lemas, bahkan Gusti Putri pingsan. Suatu ketika, Adipati Munding Wilis dan istrinya menyamar sebagai petani, pergi meninggalkan kadipaten. Semula mereka bertekad ke Gunung Meruyung, tempat perkampungan para perampok, untuk mencari bayinya. Namun niatnya diurungkan karena terlalu bahaya, mereka pun berjalan ke arah lain. Bayi yang masih merah itu sudah sampai di Gunung Meruyung. Bertahun-tahun bayi tersebut tumbuh menjadi pemuda gagah dan tampan, sifatnya baik berbeda dengan orang tua angkatnya yang perampok. Pemuda itu dinamai Jaka Meruyung. Karena tidak senang dengan sikap dan tingkah laku orang tuanya, maka dia pergi meninggalkan Gunung Meruyung. Jaka Meruyung pergi dengan kuda Dawu Kruyung yang dimiliki orang tua angkatnya. Kuda tersebut sebenarnya adalah kuda milik ayah kandungnya, Adipati Munding Wilis. Jaka Meruyung tiba di suatu kampung di kawasan Dayeuh Luhur dan bertemu seorang kakek. Ternyata kakek tersebut bukan kakek sembarangan. Dia adalah Ki Meranggi, seorang mantan prajurit sakti kerajaan Majapahit, dan kini menjadi seorang meranggi, pembuat rangka keris. Jaka Meruyung mengabdi di rumah Ki Meranggi, dan selama pengabdiannya dia banyak mendapat pengalaman, yaitu bakat, tulis, membuat keris dan ilmu keprajuritan serta kedikdayaan. Semua ilmu tersebut dikuasainya dalam waktu 4 tahun. Pada tahun ke-6, Jaka Meruyung seolah mendapat silam agar meneruskan perjalanan ke timur, dan di sana dia menemukan hutan yang ditumbuhi pohon pakis aji, dan kelak hutan tersebut dibabat dan dijadikan perkampungan. Jaka Meruyung pun pamit dan berpesan pada Ki Meranggi agar pedukuhan ini sepeninggalnya kelak diberi nama Dukuh Penulisan, karena di tempat inilah dia belajar menulis. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah dia di perbatasan Kadipaten Kutanegara. Di tempat itu ia pun melepas lelahnya sambil memuji keagungan Tuhan. Ia menyaksikan keindahan alam di sekitarnya. Si Dawu Kruyung, kudanya yang sudah tua itu makan rumput sekenyang-kenyangnya.
Jaka Mruyung memandang rumput hijau itu bagaikan permadani yang gumelar, digelar dalam bahasa Jawa. Tempat itu kemudian nantinya disebut Desa Gumelar. Di tempat ini dia bertemu dengan pemuda dari Dukuh Cilangkap. Dari pemuda ini dia akhirnya tahu letak hutan Pakis Aji yang ada dalam ilamnya. Setelah dia melakukan perjalanan dan singgah sejenak di Dukuh Cilangkap, dia terus melanjutkan perjalanan menuju hutan Pakis Aji. Hutan tersebut ternyata berada di selatan Kutanegara dan sebelah timur Dukuh Cilangkap. Selanjutnya Jaka Mruyung kini sudah sampai di kaki bukit sebelah barat hutan Pakis Aji. Di situ ia terus ke selatan dan menyeberangi sungai yang airnya racak-racak. Sungai itu kemudian dinamai Kali Racak. Di pinggir bukit itu ia melihat pohon yang berbuah sangat banyak. Lalu ia bertanya pada orang yang lewat, apa nama buah itu? Orang itu malah menjawab dengan bahasa Sunda, "I emah gondang amis," artinya ini buah gondang yang manis. Kelak tempat itu menjadi Grumbul Gondang Amis. Dari situ dia terus menyusuri pinggiran hutan ke timur. Ternyata tempat yang disinggahinya banyak dihuni burung jalak. Tempat itu nantinya diberi nama Pejalakan. Lalu dia sampai di belokan kali datar. Dia menemukan sebuah kedung. Di atasnya banyak burung seruiti. Kedung itu kemudian diberi nama Kedung Seruiti. Setelah mengelilingi hutan Pakis Aji, sampailah di pinggiran utara. Ia melihat orang-orang sedang membuat tambak ikan. Jaka Mruyung segera meminta bantuan orang-orang untuk bersama-sama membabat hutan Pakis Aji. Kelak dusun itu menjadi dusun tambakan. Di tengah hutan muncul ular raksasa, namun berhasil dibunuh oleh Jaka Mruyung dan orang-orangnya dan dibakar. Namun akibatnya hutan Pakis Aji menjadi terbakar. Kebakaran begitu hebatnya sehingga membuat resah Kadipaten Kutanegara. Jaka Mruyung Biang Keladi pun ditangkap dan dihukum. Pada masa hukumannya itu ternyata Jaka Mruyung yang tampan, sopan dan baik hati disukai oleh putri kedua adipati, yaitu Putri Pandanayu. Setelah beberapa lama, Jaka Mruyung pun dibebaskan. Kemudian dia mengikuti sayembara di Kadipaten Kutanegara tersebut. Sayembara itu untuk mencari senopati utama yang baru. Jaka Mruyung ikut sayembara. Dengan kesaktiannya dia memenangkan banyak pertarungan dan pada akhirnya dia harus melawan musuh terkuat, yaitu duta dari Kadipaten Kutaliman, bernama Ki Kentol. Perseteruan antara Jaka Mruyung dan Ki Kentol yang berlarut-larut nantinya menjadi momok, yaitu siapa saja pejabat yang datang ke Kutaliman pasti akan lengser. Jaka Mruyung yang memenangkan sayembara dijadikan senopati utama dan dinikahkan dengan putri kedua adipati, yaitu Pandanayu. Bertahun-tahun dari peristiwa itu, Adipati Kutanegara, Adipati Nglangak itu pun semakin lanjut usia. Jaka Mruyung pun menggantikannya dan diangkat sebagai Adipati Kutanegara. Namun Jaka Mruyung yang tinggal di Kadipaten Kutanegara itu tidak betah di Kadipaten Kutanegara. Dia menginginkan pindah, lalu dia pun teringat ilmu yang diperolehnya saat dia muda. Dia kemudian pindah ke hutan yang telah ia babat, yaitu hutan Pakis Aji. Maka ibu kota Kadipaten Kutanegara dipindah ke hutan Pakis Aji dan disebut Aji Barang, sehingga Kadipaten berubah menjadi Kadipaten Aji Barang.